Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang hubungan olahraga dan kesehatan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya, Riza Effendi, NIM 6101419098. Terus teman-teman. Yang kedua, saya Alvin Adiansyah, NIM 6110 1419095. Ya, yang ketiga Muhammad Yuda Setiaji, NIM 6101419092. Yang keempat, saya Iqbal Wahyu Asyari, NIM 6101419105. Berikutnya yang kelima, saya Muhammad Ali Mahmud, NIM 6101419100. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya, Riza Effendi. Geser. Oke, olahraga. Secara umum, pengertian olahraga adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Olahraga merupakan aktivitas yang wajib untuk ikut mendukung terciptanya kesehatan tubuh. Orang yang sering melakukan aktivitas olahraga akan dapat mempertahankan kesehatan tubuhnya hingga usia yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah melakukan aktivitas olahraga. Kemudian definisi dari kesehatan adalah hubungan yang sangat erat dengan olahraga dan kesehatan. Para ahli telah membuktikan saat berolahraga aliran darah berjalan lebih lancar. Ketika berolahraga, organ tubuh khususnya jantung akan terpacu lebih lagi. Dengan demikian, organ tubuh yang menjadi pemacu aliran darah ke seluruh tubuh bertambah kuat. Kesimpulan dari olahraga dan kesehatan adalah dua hal yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan hidup teratur, istirahat teratur, dan olahraga teratur, kesehatan bukanlah hal yang mustahil dipertahankan. Kesehatan akan dapat menciptakan hidup yang lebih bahagia lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Musikal. Pertanyaan saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat olahraga bagi kesehatan. Yang pertama yaitu untuk mengontrol berat badan. Olahraga teratur bisa membantu kamu mengontrol berat badan. Berat badan akan meningkat ketika kalori yang dikonsumsi lebih banyak ketimbang yang dibakar. Penting untuk menyeimbangkan kalori dengan cara melakukan olahraga teratur seperti lari, berenang, yoga, atau sekedar membersihkan rumah. Yang kedua yaitu ada menurunkan risiko penyakit tertentu. Penyakit jantung dan stroke adalah dua penyebab utama kematian di dunia. Melakukan olahraga setidaknya 150 menit seminggu dapat menurunkan risiko mengidap penyakit jantung dan stroke. Aktivitas fisik yang teratur juga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol. Yang ketiga yaitu meningkatkan massa tulang dan otot. Seiring bertambahnya usia, penting untuk melindungi tulang, dan otot yang berfungsi menopang dan membantu tubuh bergerak. Menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot tetap sehat dapat membuat kamu tetap aktif. Olahraga aerobik dapat menguatkan otot dan tulang, sehingga memperlambat hilangnya kepadatan tulang yang terjadi seiring bertambahnya usia. Yang keempat yaitu meningkatkan dan yang baik. Berolahraga itu melepaskan bahan yang dapat meningkatkan dan membuat kamu lebih rileks. Ini dapat membantu kamu mengatasi stres dan mengurangi risiko depresi. Yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan seksual. Olahraga teratur dapat menurunkan risiko disfungsi ereksi pada pria dan menjaga gairah seksual pada wanita. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Oke, yang selanjutnya adalah peran olahraga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Kesehatan dan kebugaran sangatlah penting dengan rutin melakukan olahraga serta postur yang cukup akan mendapatkan efek yang baik untuk tubuh.
Dari fakta yang didapatkan di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program latihan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya melakukan olahraga yang hanya dilakukan oleh satu minggu sekali dan dukung olahraga bermain seperti sepak bola, voli atau lainnya. Banyak juga masyarakat yang sering meminum minuman bersubstansi untuk mendukung dalam melakukan olahraga. Jika setelah tersebut dikonsumsi, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh. Apabila di masyarakat ada salah satu tokoh atau pelatih yang mendalami sebuah cabang olahraga, pastinya akan dibina atau akan tetapi apabila sebenarnya tidak ada pelatih yang memperdalam sebuah cabang olahraga, maka sama saja belajar atau tidak yang diperoleh dari berbagai sumber atau media elektronik seperti YouTube. Hal demikian akan turun-menurun kepada masyarakat lain yang menjaga agar di daerah mereka. Selanjutnya, dampak latihan fisik bagi tubuh, meningkatkan kemampuan jantung dan paru, memperkuat sendi otot, menurunkan tekanan darah, mengurangi lemak, memperbaiki bentuk tubuh, memperbaiki kadar gula darah, memperlancar darah, dan memperlambat ketuaan. Olahraga untuk kesehatan jasmani. Salah satu tujuan dalam melakukan olahraga yaitu guna meningkatkan kebugaran jasmaninya melalui usaha yang serius, karena dalam menjaga kebugaran jasmani tidak bisa atau perlu diperjuangkan. Selanjutnya, yang lainnya. Berikutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama, setiap kegiatan olahraga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kegiatan olahraga untuk kesehatan dilakukan minimal 3 kali seminggu. Lama latihan 10 menit terus-menerus, melibatkan 90% otot, dan intensitas latihan 70-80% dari denyut nadi maksimal. Yang ketiga, kegiatan olahraga untuk kebugaran jasmani dilakukan sampai 5 kali dalam seminggu. Dalam latihan 30-45 menit tiap latihan. Dan intensitas latihan antara 70% hingga 80% denyut nadi maksimal. Yang keempat, latihan kebugaran jasmani harus digabung antara latihan aerobik dan anaerobik sesuai dengan komponen kondisi yang ingin ditingkatkan. Berikutnya, next. Sudah. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gila,